Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastriana Mutiara Utami. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia dan bertugas di SMK HKTI Temanggung. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pembelajaran modal dasar pengembangan pariwisata di kelas 10 perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan salah satu dipimpin doa. Mbak Davina, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Davina sudah memimpin doa. Selanjutnya silahkan cek sampah di bawah kursi kalian, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan dibuang di tempat sampah di luar. Ada? Tidak, bersih ya? Bersih. Untuk melestarikan budaya kita menyanyikan dulu lagu Lir Ilir. Tahu ya lagu Lir Ilir ya? Ya. Silahkan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Lir Ilir. Boleh sambil tepuk-tepuk. Silahkan berdiri dulu semuanya. Kita menyanyikan lagu Lir Ilir. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Eka. Siapa? Eka. Eka Orwanto. Kenapa? Sakit. Sakit. Sama siapa lagi? Ilham ya? Tadi Ilham izin Budia melalui WhatsApp orang tuanya bahwa Ilham hari ini tidak bisa masuk karena sakit, gitu ya. Jadi ada dua anak, yaitu Ilham dan Eka. Nah, Bria akan mengecek grooming kalian dulu. Silahkan semuanya berdiri. Saya cek satu per satu. Ya, sudah rapi. Mbak Davina sudah rapi. Pakai dasi nggih ya? Pakai. Sudah rapi. Yang lain juga sudah rapi. Nggih, sudah rapi semua ya. Baik, boleh duduk lagi. Saya akan mengaitkan sedikit materi dengan Dudika. Masih ingat ya Dudika itu apa? Apa Dudika? Dunia. Dudika dunia kerja. Masih ingat materi minggu lalu Buria mengajarkan apa? Apa, Mas Martin? Dampak negatif pariwisata. Dampak negatif industri pariwisata. Ya, betul. Jadi minggu kemarin Buria sudah mengajarkan dampak negatif industri pariwisata. Nah, untuk hari ini
Buria akan mengajarkan mengenai modal dasar pengembangan pariwisata di Indonesia. Kira-kira sebelum saya masuk ke materi, ada yang tahu nggak nih apa itu modal dasar pariwisata, pengembangan pariwisata di Indonesia? Apa tuh maksudnya modal dasar itu? Apa? Apa? Modal awal. Apalagi? Apa? Modal dasar yang sudah dimiliki Indonesia apa sih? Keindahan alam. Keindahan alam. Terus apa lagi? Strategis. Letak yang strategis. Nah, sebelum Buria masuk ke materi, Buria akan mengadakan pretest terlebih dahulu agar Buria bisa tahu sejauh mana nanti kalian paham dengan materi modal dasar pengembangan pariwisata. Silahkan HP-nya dibuka dulu. Saya share link pretestnya di grup WhatsApp ya. Silahkan dibuka dan dikerjakan. Sudah ya, sudah selesai semua. Bisa dilihat di depan ternyata masih banyak yang belum tuntas. Yang tuntas baru Yuda, nilainya 80 dan yang lain masih di bawah KKM. Nah, untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan saya gunakan untuk pembelajaran hari ini adalah pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis modal dasar pengembangan pariwisata, dan untuk keterampilannya adalah membuat perencanaan modal dasar pengembangan pariwisata. Lalu untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menentukan modal dasar pengembangan pariwisata, menelaah pengembangan pariwisata, untuk keterampilannya menunjukkan modal dasar pengembangan pariwisata, dan mengatasi kendala pengembangan pariwisata. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya IPK menentukan modal dasar pengembangan pariwisata dan menunjukkan modal dasar pengembangan pariwisata yang akan Buria sampaikan, karena hanya 2 jam pelajaran. Untuk sisanya Buria akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya adalah masih sama, metodenya menggunakan PBL, Problem Based Learning, yaitu dengan pemodel pembelajaran PBL disajikan PowerPoint berupa studi kasus. Peserta didik diharapkan dapat menentukan modal dasar pengembangan pariwisata di Indonesia sesuai dengan materi yang diajarkan dengan rasa ingin tahu, lalu menunjukkan modal dasar pengembangan pariwisata di Indonesia sesuai dengan materi yang diajarkan dengan komunikatif. Untuk penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap melalui observasi atau pengamatan di kelas. Lalu penilaian pengetahuan itu menggunakan pilihan ganda yang tadi sudah kalian lakukan menggunakan Google Form. Lalu penilaian keterampilan menggunakan. Selanjutnya Buria akan menampilkan video pembelajaran. Silahkan disimak videonya, ini untuk mengerjakan studi kasus. Baik, setelah kalian menyimak video tadi, kita akan melakukan kegiatan diskusi. Nah, diskusi ini dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya mau pilih sendiri atau dipilihkan Buria? Dipilihkan Buria? Tidak mau milih sendiri? Oh, 1 baris saja. Kata Mas Martin 1 baris saja, boleh. Nanti dari kelompok 1, dari kelompoknya Marlon ke belakang, kelompok 2 Davina ke belakang, kelompok 3 dari Ardani ke belakang, lalu kelompok 5 dari kelompoknya Hafiz ke belakang. Begitu ya, silahkan
kursinya dibuat kelompok dulu. Nah, untuk mengerjakan studi kasus nanti setelah dibagi kelompok, kalian akan Buria bagikan LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD. Di halaman pertama itu cover, lalu di halaman kedua itu ada langkah-langkah pengerjaan, dan di halaman ketiga itu ada gambar studi kasus. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian itu gambar apa. Lalu di halaman keempat ada tabel, nanti kalian masukkan tadi yang gambar itu, gambar A itu termasuk ke yang mana, nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Lalu ditulis penjelasannya, hubungan dengan pariwisata di Indonesia itu apa sih gitu. Jelas ya? Jelas. Untuk mengerjakan LKPD, Buria sudah membagikan buku ajar. Ini buku ajarnya kalian sudah pegang sendiri-sendiri di kelompok kalian. Sudah nggih? Nah, kalian bisa cari di buku ini untuk referensi, atau kalian juga bisa menggunakan handphone kalian untuk browsing pemecahan masalah di studi kasus yang ada di LKPD. Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Buria bagikan LKPD-nya. Sini 10 perhotelan berapa? 10 perhotelan 1 ya sini ya. Terus kamu kerjakan yang ini. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa kira-kira? Letak strategis. Nah, nanti dimasukkan ke tabel. Kan di belakang ada tabel ya. Luas wilayah dan letak yang strategis, berarti nomor 1 itu gambar yang sesuai gambar A. Nah, penjelasannya apa? Hubungannya apa dengan modal dasar pengembangan pariwisata di Indonesia? Jelas? Ya. Nomor 3 itu karena Indonesia memiliki kekayaan suku dan budaya yang beragam. Kasih contoh ya. Pembangunan pariwisata, prasarana dan sarana yang semakin baik telah memberikan kemudahan dan citra positif bagi kepariwisataan Indonesia. Keberhasilan pembangunan pariwisata, prasarana dan sarana yang semakin baik. Sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ini kamu sampai nomor berapa? Nomor 3, sampai nomor 3. Nah, nomor 3 ini penduduk dan budaya yang beragam. Itu ada di gambar yang mana? Yang E ini ya. Nah, penjelasannya apa? Kira-kira hubungannya dengan pengembangan pariwisata di Indonesia itu apa sih? Dengan adanya budaya yang beragam? Budaya Indonesia Ya. dapat menarik minat lebih dari wisatawan karena bukan hanya 1-2 budaya yang dapat dikunjungi. Ya, jadi dengan beragamnya budaya di Indonesia ini membuat wisatawan asing tertarik gitu nggih untuk datang ke Indonesia. Silahkan ditulis dan dilanjutkan ke yang berikutnya. Sudah semua? Sudah ya. Kalau sudah, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian, dimulai dari kelompoknya Marlon. Ya, Marlon ini dibetulkan ya, pakai dasi yang betul. Silahkan maju ke depan kelompoknya Marlon.
Sini, Nak. Ayo maju semua. Nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Prabowo. Saya dari kelompok 1. Ini teman-teman saya, ada Mbak Marista, Mbak Elsa, Mas Marlon, sama Mas Dani. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang modal dasar pengembangan industri pariwisata. Yang pertama, nomor 1, luas wilayah dan letak yang strategis. Kami tadi mendiskusikan dan mendapatkan jawaban untuk gambar, yaitu gambar A yang bergambarkan peta. Di sini saya menjelaskan mengapa saya memilih gambar A, karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, serta cuacanya tropis. Untuk yang nomor 2, sumber daya alam, kami memilih gambar C ya. Hubungan dengan pariwisata di Indonesia, di gambar C itu sumber daya alam yang indah, maka akan berpotensi untuk minat wisatawan domestik maupun internasional untuk berkunjung ke Indonesia. Sedangkan untuk nomor 3, penduduk dan budaya yang beragam, sini kami memilih nomor untuk gambar yang E, hubungan dengan pariwisata di Indonesia dengan keberagaman budaya dapat menarik minat wisatawan, karena dengan keberagaman ini wisatawan bisa mengeksplor, mempelajari budaya di Indonesia. Untuk nomor 4, stabilitas keamanan. Sini kami memilih gambar yang D, yaitu gambar Pak Polisi sama tentara ya ini. Hubungan dengan pariwisata di Indonesia, stabilitas keamanan. Dengan adanya aparat keamanan, maka Indonesia bisa menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Indonesia. Dan untuk nomor 5 atau nomor terakhir, kami memilih gambar yang B, yaitu gambar gedung-gedung yang menjulang tinggi. Hubungan dengan pariwisata di Indonesia, dengan SDM yang tinggi, maka fasilitas pariwisata di Indonesia maka akan lebih lengkap dan lebih maju atau modern. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan bisa bertanya, silahkan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mas Hafiz. Apa keuntungannya keberagaman budaya untuk Indonesia? Apa keuntungan keberagaman budaya untuk negara Republik Indonesia di bidang pariwisata? Begitu ya, Mas Hafiz ya? Ya, silakan dijawab. Dengan beragamnya budaya di Indonesia dapat menjamin banyaknya objek wisata, dan dapat ditampilkan juga seperti tari-tarinya atau budaya yang dapat dipertontonkan kepada para turis atau wisatawan. Ada yang mau menambahkan yang lain? Mas Rafiq tadi mungkin yang mau dinambahkan? Mungkin Budia luruskan sedikit ya. Jadi dengan adanya keberagaman budaya di Indonesia, ini nantinya akan menarik minat wisatawan untuk datang ke Indonesia karena mereka penasaran dengan budaya kita yang macam-macam. Itu ya, Mas Hafiz, begitu mungkin? Nah, ya, bisa diterima ya? Baik, Bu. Bisa. Boleh ditutup dulu lalu kembali ke tempat duduk kalian. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompoknya Raffi Ardani.
Modal dasar pengembangan industri pariwisata. Nomor 1 ada luas wilayah dan letak yang strategis. Di gambar A, yaitu tentang gambar peta, letak strategis berada di dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nomor 2 ada sumber daya alam yang ada di gambar C. Karena sumber daya alam, Indonesia yang beriklim tropis memiliki potensi kekayaan alam dan laut yang belum sepenuhnya diekspor. Nomor 3, penduduk dan budaya yang beragam, yaitu ada di gambar E. Karena Indonesia memiliki kekayaan suku dan budaya yang beragam sehingga membuat wisatawan asing tertarik datang ke Indonesia mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Nomor 4, stabilitas keamanan ada di gambar D, yaitu tentang adanya dukungan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan sehingga membuat wisatawan merasa aman. Nomor 5, keberhasilan pembangunan ada di gambar B, lebih mudah dijangkau dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana yang semakin baik telah memberikan kemudahan dan citra positif bagi kepariwisataan. Ada yang mau bertanya tidak? Ya, silakan Mas Fatih. Apa hubungan keberhasilan pembangunan nasional dengan modal dasar pengembangan pariwisata? Silakan didiskusikan sama-sama. Pariwisata. Dengan keberhasilan pengembangan nasional akan memudahkan wisatawan untuk datang ke Indonesia dan memudahkan wisatawan tinggal di Indonesia. Ya. Jadi dengan keberhasilan pembangunan nasional itu memudahkan wisatawan datang ke Indonesia dan membantu wisatawan ketika berada di Indonesia itu menjadi lebih mudah. Ya. Begitu ya, Mas? Ya. Sudah jelas? Boleh ditutup? Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Modal dasar pengembangan pariwisata. 1. Luas wilayah dan letak yang strategis. Gambar yang sesuai. A. Penjelasan hubungan dengan pariwisata di Indonesia. Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra sehingga membuat letak Indonesia yang strategis sehingga memudahkan perdagangan lintas benua baik dari Asia menuju Australia atau sebaliknya. 2. Sumber daya alam. Kami memilih C. Indonesia memiliki berbagai keindahan alam yang dapat dijadikan rekreasi wisata untuk wisatawan. Nomor 3. Penduduk dan budaya yang beragam. Kami memilih E. Indonesia memiliki keragaman budaya yang bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan nasional sehingga perbedaan tersebut membuat Indonesia unik dan dapat menjadi modal besar bagi pengembangan kepariwisataan. Nomor 4. Stabilitas keamanan. Kami memilih D. Indonesia memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi karena keamanan dan keselamatannya sejatinya merupakan salah satu faktor krusial dalam industri pariwisata yang mempengaruhi naik turunnya tingkat kunjungan. Nomor 5. Keberhasilan pembangunan. Kami memilih B. Manfaat keberhasilan pembangunan untuk dunia pariwisata dapat meningkat seni dan budaya bangsa dan semakin dikenalnya objek dan daya tarik oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua kelompok maju ke depan. Nah, kira-kira dari hasil
mencari pemecahan masalah dari studi kasus. Apa nih kira-kira pengalaman yang kalian buat? Saya Iya, Pak, Mas. pernah berbagai banyak pendapat dari teman-teman yang Ya, kita jadi tahu begitu ya kan? Tahu pendapat teman-teman, ternyata teman-teman ini juga punya banyak pemikiran yang berbeda dari apa yang kita pikirkan, dan kita juga harus menerima kritik dan saran begitu ya. Nah, ada lagi yang lain yang punya kendala ketika browsing tadi mungkin saksinya tidak aman ya. Nah, kalau sudah silakan kembalikan kursi kalian ke tempat semula. Selanjutnya Pria akan memberikan penguatan materi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, coba kalian perhatikan ke depan. Sini ada modal dasar pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Yang pertama adalah kita sudah memiliki sumber daya alam. Nah, wilayah Indonesia dengan iklim tropisnya sepanjang tahun memiliki potensi kekayaan alam dan laut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh negara begitu ya. Jadi ternyata kita ini punya taman laut yang indahnya melebihi dari keindahan yang ada di luar negeri. Kita ternyata punya keindahan alam berupa pegunungan yang ketika kita nikmati, dari kita naik gunung, dari atas gunung itu bisa melihat 7 gunung sekaligus itu yang ada di Posong dekat sini nggih. Lalu ada luas wilayah dan letak yang strategis. Kita berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Lalu penduduk yang besar dan budaya yang beragam. Kita saja satu Temanggung punya bahasa yang berbeda ya. Ada yang nyebut nama dirinya sendiri itu Nyong. Kalau di Temanggung ya, ada yang menyebut dirinya sendiri aku. Ada yang Inyonge. Ono maneh, ada lagi yang lain? Inyong, ada lagi yang lain? Kamu aja ada, kamu, kowe, DE, Samang, Peyang, itu baru di Temanggung. Apalagi kalau di Indonesia, betapa banyaknya budaya yang beragam, nggih. Lalu ada stabilitas keamanan, terus ada pencitraan nasional, lalu komitmen politik. Nah, dari materi yang sudah Bu Ria jelaskan ini tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang belum jelas? Ya, silahkan Mbak Bella. Contoh sumber daya alam yang belum dimanfaatkan itu apa aja? Contoh sumber daya alam yang belum dimanfaatkan itu apa saja? Sebelum Bu Ria menjawab pertanyaannya Mbak Bella, ada yang mau membantu menjawab atau bisa menjawab? Ya apa, Mbak? Salah satunya yaitu mungkin kekayaan laut. Kekayaan laut. Lalu apa lagi yang belum dimanfaatkan? Apa lagi, Nak? Kekayaan laut itu yang seperti apa sih? Kayak kan kalau di dalam laut seperti terumbu karang gitu kan. Oh iya, jadi di laut itu kan ada banyak sumber daya ya. Jadi itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain yang mau bertanya? Sudah ya, sudah jelas nggih? Ya. Kita melaksanakan post test, kan tadi sudah pretest ya. Jadi nilainya banyak yang jelek. Sekarang saya akan melakukan post test terlebih dahulu untuk mengetahui sudah sejauh mana kalian paham dengan materi modal dasar pengembangan pariwisata. Silahkan handphonenya dikeluarkan. Sudah selesai semua ya? Sudah, silahkan kalian lihat ke depan. Di depan ada tampilan bahwa nilainya sudah di atas KKM semua, sudah tuntas semua, berarti tidak ada yang remedi untuk hari ini. Nah, baik, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Mas Marlon. Pada pembelajaran hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa modal dasar pengembangan pariwisata yang dimiliki Indonesia ada sumber daya alam, letak strategis, budaya yang beragam,
keberhasilan pembangunan, dan pencitraan nasional. Sekian, terima kasih. Biar Bu Ria tahu juga, silahkan kalian kerjakan refleksi pembelajaran. Itu hanya ada 3 pertanyaan, biar nanti saya juga bisa tahu refleksi apa sih yang kalian dapatkan untuk hari ini. Semua, nah coba kalian lihat lagi ke depan. Di situ ada refleksi pembelajaran. Ternyata semuanya sudah menguasai pengetahuan tentang modal dasar pengembangan pariwisata, sudah bisa menunjukkan juga modal pengembangan pariwisata itu apa. Nah, bisa dilihat di depan. Jadi beri anggap sudah jelas ya. Saya akan menanyakan refleksi pembelajaran untuk Bu Ria. Kira-kira pembelajaran Bu Ria hari ini bagaimana? Menyenangkan. Apalagi? Mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Terus? Menyenangkan, mudah dimengerti. Lalu apa lagi? Mudah dipahami. Terus apa lagi? Tidak membosankan. Nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk. Ya, baik. Selanjutnya kita ice breaking dulu biar tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Bisa semuanya berdiri? Nah, untuk materi berikutnya, untuk materi minggu depan, materi selanjutnya, Bu Ria akan membahas kendala dalam pengembangan industri pariwisata. Jadi Bu Ria akan membahas apa tadi? Kendala pengembangan industri pariwisata. Nah, silahkan nanti kalian di rumah belajar, bisa menggunakan handphone kalian untuk browsing kendalanya apa sih untuk mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Lalu kamu juga bisa pinjam buku di perpus, boleh nanti dibawa pulang, tapi catat dulu ya kalau pinjam buku sesuai dengan prosedur, atau bisa cari referensi yang lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Ria cukupkan sampai sekian. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.